Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain, yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Malam Kemis Kanda Haji Muhammad Sawan, para orang tua, para ustadz, para guru, para hujjaj yang saya muliakan. Tak lupa yang saya muliakan Kanda Haji Ajis Muslim, Al-Ustadz Mahfud Kaban, serta seluruh jamaah Majelis Ta'lim Malam Kemis Mushola Al-Falah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, barokah fid din wa dunya wal akhirah, dan juga mudah-mudahan dilimpah curahkan rahmat nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita semua dijadikan anak yang sholihin wassolihat, dzurriyyatin thayyibat, dan nanti pada saat kita meninggal dunia diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum kita memulai pengajian, mari kita baca suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan untuk semua orang tua kita yang telah wafat, wabil khusus engkong Haji Tahir bin Haji Rimin, wa Haji Siti binti Mahmud, Haji Muhammad Rasul bin Haji Muhammad Nur, dan semua jamaah Kiai Haji Dadang Mukhlis, Kiai Haji Nawawi, Kiai Haji Muhammad Zain, Zainal Abidin, dan semua guru-guru kita yang pernah ngajar di musola ini, dan jamaah kita yang tergabung dalam Majelis Ta'lim malam Rabu waktu itu. Semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk almarhum Bapak Sumardi bin Abu Bakar, Ibu Dimroh binti Saidi, beliau berinfak sebesar 200.000 rupiah. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita semua yang telah istiqomah menyumbangkan sebagian rezekinya, yang tergabung dalam S3 sedekah sehari 1.000, terkumpul sebanyak 3.150.000. Saya ucapkan jazakumullah, mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda, rizki yang lebih baik, yang halal, yang barokah. Dan juga yang lagi sakit semuanya, saudara kita, tetangga kita, sanak famili, sahabat kita, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sebelumnya saya minta maaf malam Kamis kemarin tidak hadir karena bertepatan dengan tanggal 10 bulan Rajab. Saya puasa. Membuka di sini enggak banyak, bukan enggak enak. Enggak banyak. Saya kalau buka tuh banyak saya. Banyak, jadi ngerepotin. Buka di sini. Dah saya pikir dah libur dulu dah. Padahal Bang Ajiwan udah masakin sop. Tahu masih ada apa sopnya sekarang. Ya, kita lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa namanya? Mas kawin ya, kalau nggak salah ya. Bener ya? Sodak. Masa lupa? Mas kawin. Iya, mahar. Ya, sekarang lanjutannya. Faslun ay hadza faslun. Qala al-musannifu rahimahullah.
Wal walimatu 'alal ursi mustahabbatun wal muradu biha ta'amun yutakhadhu lil ursi. Wal malimatu, walimah, pesta, menyediakan makanan atau hidangan dalam rangka kegembiraan, itu namanya walimah. Alal ursi, atas adanya pernikahan, walimatul arus. Sinnya sin kecil, jangan sin besar. Walimatul arus itu arash gitu. Kecil, walimatul arus, urus, walimatul urus, ars. Walimatul ursi mustahabbatun, hukumnya adalah sunnah. Ai muakkadah, sunnah muakkadah. Begitupun untuk semua walimah. Walimah banyak. Kalau orang khitan disebutnya walimatul i'zar, bukan walimatul khitan. Cuma kita udah kebiasaan nyebutnya walimatul khitan. Khitan itu proses motong kulupnya, itu namanya khitan. Anak kecil, kalau cucu Rasulullah Hasan dan Husain itu dikhitan saat usia 7 hari kelahirannya, sudah dikhitan. Orang kampung kita nggak ada anak lanang 7 hari udah dikhitan. Rata-rata 5 tahun ke atas. Apalagi orang Jawa udah gede-gede kelas 6 baru khitan. Iya, karena saya kan orang Jawa juga. Bapak saya orang Jawa. Kalau kita rata-rata 5 tahun, 7 tahun itu kebanyakan itu. Nungguin libur sekolah. Kalau Rasulullah menghitan Hasan dan Husain di saat keduanya berusia 7 hari dari kelahiran. Nah, Rasulullah sendiri itu tidak berkhitan karena beliau mauludan makhtunan, makluhan, dilahirkan sudah dalam keadaan dia khitan, kemudian sudah dalam keadaan bersifat mata. Rasulullah sudah cakep, udah bersih, udah indah. Rata-rata semua nabi itu terlahir sudah dikhitan, kecuali Nabi Ibrahim. Makanya kita khitan itu ngikutin syariatnya Nabi Ibrahim. Dan awwalu man yuqtatanu fi hadhil ardi Ibrahim Khalilullah. Orang yang pertama kali khitan di muka bumi itu Ibrahim. Wa yuqtatanu bil gudumi, dan dia khitannya dengan gudum. Gudum itu batu yang ditajemin. Wa yuqtatanu, dan dikhitan inda samanina sana, ketika usianya 80 tahun. Nabi Ibrahim. Nah, kalau Nabi kita sudah maktunan dan juga sudah makhulan, sudah dicelak bersifat, udah cakep, udah bersih, tapi sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fit tamami. Sajidan, bersujud, syakiran, bersyukur, hamidan, bertahmid, ka'annahul badru fit tamam, seakan-akan beliau bulan purnama yang sangat sempurna. Masya Allah. Nabi kita Maulid tiba. Saya baru kemarin Selasa saya ziarah ke Empang Bogor. Emang saya sering ke sana. Kadang-kadang sebulan bisa 2 kali. Cuma kemarin istimewa banget. Malam Ahad saya ngisi acara di Ujung Menteng. Terus kemudian ketemu sama Habib Abdullah. Itu pertemuan yang keberapa? Saya keempat sama beliau. Pertama di rumah Ustadz Munzir, kedua di rumah Bunda, ketiga di rumah saya sendiri. Nah,
terus yang kelima berarti di rumah Haji Qadir. Nah, terus di rumah saya baru kemarin di rumah Bang Nasir. Ya. Terus di rumah Bang Sari berarti ke-6 ya, ke-6. Udah sering ketemu. Orangnya kalem, alim, pinter Habibnya. Bukan sekedar Habib tapi memang pinter, alim. Ternyata beliau itu masih cicitnya Habib Abdullah ibn Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor. Namanya sama persis, namanya Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Namanya sama persis. Saya senang sama beliau, senang. Saya cinta. Alhamdulillah beliau juga menyatakan sama. Beliau juga senang sama saya. Jadi saya ajak ziarah Habib. Saya udah sering ke Bogor Empang, ke tempat kakeknya Habib. Saya pengen saya ziarah ke Empang, Habib yang mimpin. Oke, siap. Hari Selasa ya Bib. Jangan Selasa Ustaz Budi. Hari Rebo aja. Ya khair, Rebo ya bolehlah. Ternyata beliau WA saya, ya udah Selasa aja. Ya jadi Selasa. Saya kalau ziarah hari Selasa emang. Terus saya berangkat jam 9 dari rumah. Nah, terus jemput beliau. Berangkat dari rumah beliau sekitar jam setengah 11 baru jalan. Sampai Bogor Empang jam 12 kurang. Makan, saya niatin pengen traktir beliau makan. Habis makan kita sholat zuhur berjamaah, terus ziarah. Beliau semua yang mimpin. Nah, habis ziarah yang kita ziarah ini tuh datuknya beliau, kakeknya beliau. Saya sowan ke Habib yang masih hidup, khalifahnya itu, pimpinannya ada di situ. Minta doa. Nah, beliau orang cucunya minta izin, Bib, izinkan saya pengen tabarukan ke kamarnya. Kamarnya Sohibul Maqbarah. Kamar kakeknya yang kita ziarah ini tuh bukan kamar yang masih hidup, bukan. Kamarnya Habib Abdullah bin Muhsin yang sudah wafat udah ratusan tahun itu. Diizinin. Dan alhamdulillah saya diajak. Itu kan tempat beliau munajat, tempat beliau zikir, tempat beliau munajat. Kamarnya bersih, wangi walaupun gak ditempatin. Wangi banget, bersih. Emang dirawat. Itu termasuk ada makalah yang mengatakan nailul barokah bima inda ashabil barokah. Kita bisa mendapatkan berkah sebab barang yang dimiliki oleh orang yang punya barokah. Khalid ibn Walid, ratusan perang yang beliau pimpin, itu tidak sedikit pun dan tidak sekali pun mengalami kekalahan. Artinya kalau dipimpin sama Khalid udah pasti menangnya. Ketika ditanya apa rahasianya, ternyata beliau nyelipin satu rambut Rasulullah di topinya. Ada rambut Rasulullah yang saya selipin di topi perang saya. Jadi berkah sebab barangnya orang yang punya berkah. Ada kitab namanya Tabaqatul Hanabilah, kumpulan mazhab Hambali, bukan mazhab kita, tapi bisa kita pakai untuk nambah wawasan dan untuk nambah motivasi. Nama kitabnya Tabaqatul Hanabilah. Jadi di zaman Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad ibn Hanbal, saya punya kitabnya ada 20 jilid beliau. Namanya Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal. Itu ada seorang perempuan yang kemasukan jin. Rajanya jin. Demen sama perempuan itu. Kagak mau keluar dari raganya perempuan. Dibacain Yasin, apal jinnya. Dibacain Quran, apal. Malah yang bacanya salah diingetin sama jin. Kurang panjang itu, kan malu-maluin. Bacanya kurang panjang, malu-maluin. Khoknya kurang horok. Kata jinnya, salah itu bacainnya, malah diajarin sama jin. Begitu dia azan, jinnya apal azan. Jadi bingung. Jin kagak mau keluar. Lapor sama Imam Ahmad ibn Hanbal, bagaimana ini Tuan Ahmad ibn Hanbal? Imam Ahmad ibn Hanbal ngambil sendal bakyak, terompah. Sendal bakyak, sendal yang terbuat dari kayu. Ini sendal saya, unjukin sama jinnya. Bilang sama jin, kalau kamu nggak keluar digetok pakai sendalnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Dibawa sampai depan perempuan, jinnya diomongin, jin, kamu tahu nggak di sendal siapa?
sendal Imam Ahmad ibn Ambal. Kenapa dibawa kemari? Pesan Imam Ahmad ibn Ambal, kalau kamu nggak keluar digetok pakai sendal ini. Ya udah saya keluar. Saya takut sama sendalnya beliau. Jangankan disuruh keluar dari tubuhnya perempuan ini, disuruh keluar dari Irak kota ini pun saya mau. Karena saya takut sama sendalnya Imam Ahmad ibn Ambal. Jadi mendapatkan keberkahan sebab barangnya orang yang punya keberkahan. Nah itu makanya saya masuk ke kamar beliau girang banget. Kenapa? Saya duduk di sejadahnya di mana beliau dulu munajat di sejadah itu. Saya meluk bantal beliau, saya ciumin di mana dulu beliau tidur di bantal itu. Nah kita orang-orang ahli sunnah wal jamaah meyakini itu. Nah ini penting. Banyak hal yang bisa mendatangkan barokah. Di antaranya apa lagi? Nailul barokah bimahabbati ashabil barokah. Kita bisa mendapatkan berkah kalau kita mencintai orang-orang yang punya berkah. Siapa orang yang bisa mendatangkan berkah buat diri kita? Nomor satu orang tua. Mutlak itu. Orang tua. Orang tua kita pasti datangin berkah sama kita. Kalau kita cinta sama orang tua kita, hidupnya pasti penuh berkah. Cinta sama orang tua bagaimana? Kalau masih hidup ya kita openin, kita urusin, doain setiap hari. Bahkan riwayat Imam Ahmad bin Ambal, orang yang lupa mendoakan orang tuanya, sehari dia kagak doain orang tuanya, lupa padahal, maka dia rela rezekinya dicabut sama Allah jadi rezeki yang tidak ada berkahnya. Padahal lupa. Nah, sehari kan lama 24 jam. Masa kagak ingat pisan doain orang tua? Padahal doanya sepele banget. Sepele dan arti mudah sekali. Bukan kok khasiatnya sepele. Doanya itu mudah banget. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Terus siapa lagi yang datengin berkah? Guru. Nuqaddimu syaikhana ala walidin lana fazhaka abu ruhin wa haza abu jismin. Kalau suruh milih, guru saya merintah, orang tua saya merintah, maka saya akan mendahulukan perintah guru saya. Fadzaka Abu Ru'in, karena guru saya itu bapak di bidang ruh buat saya, yang ngajarin halal haram, hak batil. Tapi kalau orang tua adalah Abu Jismin, bapak untuk tubuh saya. Tubuh tanpa ruh tidak akan pernah hidup. Nah itu yang bisa mendatangkan keberkahan. Saya pernah di SMS ya, zaman itu belum ada WA, sama ibu nyai di pondok pesantren. Bapak dalam kondisi kritis katanya, pembuluh darahnya sudah pecah. Sekarang ada di rumah sakit Karyadi di ruang ICU. Bapak itu kiai saya. Ya Allah, hari itu, menit itu saya dapat SMS, itu juga langsung saya berangkat. Saya ngomong sama istri, mau berangkat sekarang juga. Saya langsung berangkat ke sono, saya langsung ke rumah sakit Karyadi. Nangis saya nggak berhenti. Alhamdulillah terus saya diizinin ketemu itu beliau dalam kondisi kritis. Alhamdulillah selamat sampai sekarang, dan itu selalu ingat beliau. Saya ingat, jadi saat beliau dalam kondisi kritis saya ingat Bang Budi datang, kan saya dipanggilnya abang. Di pondok tuh manggil saya abang semua, sampai istrinya Pak Kiai, sampai anak-anaknya semua. Karena saya dari Bekasi dipanggilnya abang, dan satu-satunya orang yang dipanggil abang cuma saya doang, Bang Budi, sampai sekarang. Itu di pondok sampai anak-anak sampai semua santri ikutan makanya Bang Budi itu semuanya. Nah itu jadi kecintaan terhadap guru lah yang menjadikan kita berkah, kecintaan kepada orang tua. Jadi nailul barokah bimahabbati ashabil barokah, memperoleh keberkahan sebab cinta sama orang yang punya berkah. Maha guru kita, jadi gurunya guru saya Hadratus Syekh Al-Alim Al-Allamah Simbah Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Said Kudus, ulama ahli Al-Quran, pengarang kitab Faidul Barokat fi Sab'il Qiraat. Kenapa ilmunya paling berkah di antara semua teman-temannya? Cintanya sama guru luar biasa.
Jadi beliau waktu ngaji itu ada 3 santri, yang 2 nggak disebut namanya. Gurunya manggil santri pertama. Ini 3-3-nya baru pulang sholat Jumat, masih pakai gamis, pakai udeng-udeng. Dipanggil sama gurunya, tolong, tapi dipanggilnya di waktu yang berbeda. Tolong bersihkan, kalau bahasa kita comberan lah, comberan. Baik Kiai, saya ganti baju dulu. Tuh. Terus yang kedua, tolong bersihin comberan. Baik Kiai, saya ganti baju dulu. Begitu Mbak Arwani, tolong bersihkan comberan. Baik Kiai, langsung nyemplung, masih pakai baju itu. Jadi ketaatannya luar biasa. Pokoknya barokahnya juga luar biasa. Itu namanya nailul barokah bimahabbati ashabil barokah. Mencintai orang yang memiliki barokah, dia pasti akan mendapatkan barokah. Saya sombong, maaf, ini tahadusi bin nikmah. Nauzubillah. Dibanding yang lain santri-santri di Bekasi, saya paling barokah kalau saya lihat ya. Karena adik-adik saya, adik-adik kelas sekarang kan pada ngikut saya. Apalagi kita bangun pesantren, dia rela ninggalin tempat kerjanya, gabung sama kita. Dari segi keberkahan apa saja saya ngelihatnya, tapi berkah saya. Karena saya jujur dibanding yang lainnya, saya paling khidmah benar-benar Pak Kiai. Nyuciin bajunya, ngepel bekas ompol anaknya, khidmah. Bila khidmah tanalul barakah, bitta'allum tanalul ilma, wabil khidmah tanalul barakah. Dengan belajar kamu akan jadi orang pintar berilmu, tapi dengan khidmah kamu bakal dapat barakah. Nah, jadi walimah, balik lagi, itu banyak. Kalau walimatul nikah namanya walimatul arus. Nikah itu ya ijabnya. Nah, walimahnya disebut walimatul arus. Khitan itu dipotong kulupnya. Walimahnya, ngerameinnya, kriaan dalam bahasa kita. Kriaannya itu namanya walimatul i'zar. Pindah rumah baru, bikin rumah, pindah rumah baru, itu namanya walimatul wakiroh. Walimatul wakiroh. Punya anak dinamain, namanya walimatul tasmiyah. Kalau kita nyebutnya akekahan gitu ya, walimatul tasmiyah. Banyak walimah, itu banyak walimah. Titik. Dan kita bahas di sini walimatul arus. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan bab nikah. Dan di antara semua walimah itu yang paling penting untuk diadakan adalah walimatul arus. Apa itu walimah? Wal muradu bi at'amun yutakhadhu lil ursi. Yang disebut dengan walimah adalah ta'amun, makanan, hidangan, yutakhadhu lil ursi, yang disediakan untuk kegembiraan sebab adanya pernikahan. Kalau kita kan ada karedok, ada yang kalau kayaan dikit ada satenya, sop, ya, ada mie, bihun paling kagak, kerupuk. Kita tuh orang Betawi, mantep, semur daging, semur jengkol. Ya kalau yang maaf, yang ekonominya biasa saja, ya biasanya ayamnya dirawis-rawis, kepala sayap doang. Tapi jangan dikatain, emang dia mampunya begitu. Jangan dikatain. Kadang-kadang cecek gitu ya, cecek di musim hujan ya, dipantunin dah, cecek nangka muda, anak Belanda makan ketupat, becek jalan juga nyamperin janda anaknya 4. Tuh, siapa tahu itu. Ya kalau yang ya, tapi jangan dikatain. Yang penting ada hukumnya sunnah. Nggak pernah ngeributin, nggak pernah saya. Ya kita mau kondangan di mana kayak nggak pernah ngeributin makanan. Karena apa? Ntar ada jawabannya. Walimah mengadakan itu hukumnya sunnah, walimatul arus. Tapi diundang walimatul arus hukumnya wajib. Wajib. Nah kita kalau datangin walimah tujuannya apa? Melaksanakan perintah Nabi. Bukan pengen numpang makan. Kalau pengen makan enak mah banyak banget di IBC, ikan bakar Cianjur. Udah pernah?
Kalau belum ajak saya, ayo. Nih saya kasih tahu nih, itu kambing opennya, wih mantap banget itu. Kambing open. Kalau kagak percaya, ayo ajak saya. Tuh, ajak saya enak. Di kok saya jadi meromosi itu rumah makan orang. Oh, di Sumarekon ada juga. Itu mangking. Banyak lah. Asik. Kalau pengen makan enak di situ. Nah, kita itu datang niatnya untuk melaksanakan perintah Nabi. Wa qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, tasduku al-walimatu ala kulli da'watin li hadisi sururin wa aqallu ahlil muksiri syatun walil muqilli ma tayassara. Berkata Imam Syafi'i, semua jenis walimah apapun itu dibenarkan karena adanya kegembiraan yang dia dapatkan. Namanya walimah. Orang pindah rumah baru, gembira apa kagak? Gembira. Maka syukuran ngadain walimah, kita selamatan biasanya deh itu. Cuman kagak ada yang kondangan kalau itu mah. Ya kita sedekahan. Biasanya pecak bandeng, pecak oncom. Orang pondok, kalau masak pecak oncom ngapa tau enak banget itu. Pecak oncom, terus saya seumur-umur baru ini makan pecak oncom. Ternyata enak. Orang pondok masakannya emang mantap. Peda, iya, sama sop, sate. Terus kemudian orang anaknya khitan, girang. Nah, bikin undangan. Kali itu biasanya ada kondangannya juga. Walaupun kagak gede-gedean, kita ngelongok bocah sunat mah, nyenengin bocah yang sunat, kita bagi duit juga. Kondangan 20.000, tulis namanya gede banget, binnya, alamat, RT, RW. La ilaha illallah. Apa salah? Kagak, nggak salah. Apa aja? Walimatul khitan atau walimatul izan, apalagi walimatul arus. Wa aqallu alil muksiri, minimal kita mengadakan walimah atau menyiapkan hidangan lil muksiri bagi orang yang mampu, duitnya banyak, orang kaya, syatun, minimal motong kambing. Minimal nih dalam kitab kaya terong dicabein. Kata guru jangan ngatain. Siapa yang ngatain? Saya kagak ngatain, cuman kagak pantas. Kan kalau kata kitab ini kita baca buat orang yang mampu minimal kambing. Kalau orang zaman dulu ya, zaman kita kecil, kalau kaulan namanya, nikahin anak ngokon motong kebo. Ya bener Pak Haji ya. Motong sapi atau motong kebo. Sekarang udah kagak ada yang motong kebo, udah nggak ada udah. Hebat banget itu. Lah memang apa? Memang melaksanakan sunnah. Dia punya duit mampu beli kebo, beli sapi. Tuh, sebelum kita jadiin makanan pesta, orang tua kita dulu bawain, guru bawain, tetangga kita bawain yang dekat-dekat. Nah, baru kita buat walimah. Gitu. Walil mukili, dan bagi orang yang tidak memiliki kemampuan, ekonominya biasa saja, mahatayassaro, semampunya saja. Nah ini yang kita maklumin. Dia nikahin anak udah bagus banget, udah girang banget. Terus kemudian dia ngadain pesta, makanannya ala kadarnya. Ya emang mampunya segitu ya sudah. Dia udah melaksanakan sunnah Nabi. Nabi kita itu setiap menikah itu selalu mengadakan walimah, walaupun beda-beda. Dengan siapa itu namanya, Hindun atau Ummu Salamah itu dengan 2 mud. 2 mud kan dikit banget. 1 mud itu cuma setengah kilo. Kalau 2 mud kan cuma 1 kilo. Nah 1 kilo apa? Gandum apa dimasak buat dibagi-bagiin. Ya Nabi kita. Titik. Wal ijabatu ilaiha ay walimatul ursi wajibatun. Wal ijabatu artinya apa ya? Kita diundang terus datengin undangan, menjawab undangan. Kondangan bahasa enaknya.
Wal ijabatu ilaiha, kondangan dalam acara walimatul arus wajibatun, hukumnya wajib. Wajib diundang, datang. Ai fardu ainin fil as-sa'i, jelasnya adalah hukumnya fardu ain. Arti fardu ain tidak bisa diwakilkan. Bang Haji Ajis diundang, Pak Haji Zain diundang, Bang Haji Wan diundang, semuanya harus datang. Kalau fardu kifayah diundang bareng-bareng, yang datang satu doang ya udah, yang lain kagak wajib. Itu namanya fardu kifayah. Lah ini setiap yang diundang wajib datang. Fardu ainin fil asah. Wala yajibu al-aqlu min afil asah. Kita wajib datang untuk memenuhi undangan orang yang ngundang kita acara walimatul arus. Tapi makan di tempat orang yang ngundang tidak wajib. Wajib datang. Sampai sono kita nggak makan, nggak apa-apa. Saya ini lagi kena lambung saya, makanannya aromanya pedas semua, nggak berani ini. Ya kan nggak apa-apa kalau begitu. Atau ngapa nggak selera? Saya itu vegetarian, makanannya kangkung, oncom, nah, itu daging semuanya. Ada bebek peking. Udah pernah lihat? Bebek peking, kambing guling, sup, wih lah itu. Biasanya kalau kondangan di hotel-hotel gitu. Saya tuh kalau ada orang ngundang kondangan di hotel tuh saya bingung gitu. Bingung apa? Kondangannya dikit malu, banyak sayang, kan begitu ya. Kita kondangan dikit malu, kondangan banyak sayang. Lah paling kagak kondangan gope. Kondangan gope di hotel makanannya banyak banget, kita makan apa baik. Kondangan gocap, malu-maluin. Yang ngadain acara baca, weh di kamera ada nih Ustaz Budi makan kambing guling, makan bebek peking, kondangannya berapa gocap, malu-maluin banget. Itu enakan di kampung kita, kampung makanan orang kampung enak. Udah nggak ada sekarang kondangan gocap, masih ada. Kalau goceng sekali kagak kebangetan. Begitu goceng dinamain lagi. Fil asah. Jadi mendatangi undangan walimah hukumnya wajib, cuma kalau udah datang kagak wajib apa? Kagak wajib makan. Amal ijabatu li ghairi walimatul ursi min baqiyatil walaimi falaisat bi fardhi ainin bal hiya sunnatun. Adapun kita datang kondangan di selain walimatul arus, diundang ada orang khitanan, kita diundang, ada orang selamatan rumah, ada orang walimatul apalagi namanya tasmiyah akikah, itu nggak wajib datang, hukumnya cuma sunnah saja. Kalau walimatul arus hukumnya wajib. Apa sebabnya? Sebab Rasulullah yang menyatakan itu. Ada hadisnya, Nabi mengatakan wajib diundang walimatul arus dan tidak wajib diundang walimah selain walimatul arus. Itu artinya bukan berarti kita kagak perlu datang. Kalau datang tetap berpahala. Hukumnya apa? Sunnah. Kalau walimatul arus wajib. Tapi ada syaratnya, kagak sembarangan wajib. Kita lihat, baca lagi. Wa innama tajibu ad-da'watu li walimatul ursi au tusannu li ghairiha bi syarti Allah khassa yukhassu ad-da'i. Allah yukhassa ad-da'i al-aghniya'a bid-da'wati bal yad'uhum wal fuqara'a. Kewajiban datang memenuhi undangan walimatul arus dan hukumnya sunnah mendatangi undangan walimah selain walimatul arus. Syaratnya adalah orang yang ngundang tidak mengususkan yang diundang orang-orang kaya doang. Bal yad'uhum wal fuqara'a. Tapi yang diundang adalah orang-orang kaya. Boleh, tapi orang-orang miskin juga harus diundang. Kalau yang diundang hanya khusus orang-orang kaya saja, haram hukumnya datang. Kagak boleh. Ngadain acara khusus yang kaya-kaya doang.
Yang miskin jangan, ntar aja dia hari ketiga di rumah kita. Pakai tenda. Tendanya pakai terpal. Udah kayak orang mati. Tendanya terpal. Yang kaya-kaya di gedung. Dapat undangan. Datang hari apa? Ini hari Selasa ini tuh. Di rumahnya. Nah ini kok saya hari Minggu tuh. Di gedung ini. Wah, kata yang miskin, lu kayaan, lu diundang. Di gedung, gua kan miskin, di rumahnya kagak boleh datang. Enggak boleh datang. Jangan datang. Jangan datang. Berarti tidak mencintai Rasulullah. Nah, Rasulullah itu sangat menyayangi orang-orang fakir dan miskin. Manidda'a hubban nabi wa karihal fuqara wal masakin fada'wahu kizbun. Syekh Muhammad An-Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad mengutip makalahnya Hatim Al-Assam. Apa artinya? Manidda'a hubban nabi, orang yang mengaku cinta kepada nabi, wa karihal fuqara al masakin, tapi tidak peduli terhadap orang fakir miskin, bahkan gedek sama orang yang fakir dan miskin, fada'wa wukidbun, maka pengakuannya dusta. Ngaku cinta sama nabi tapi gedek sama orang miskin, dusta, ditolak sama nabi. Saya nggak butuh kamu. Nauzubillah min dzalik. Ada pejabat kalau bahasa sekarang, bangsawan, itu kirim surat sama Nabi, minta belajar agama, diajarin, tapi nggak mau nyampur sama yang miskin. Yang miskin ya biarin Nabi ajarin dulu, nggak apa-apa, ntar kita belakangan, atau kita duluan ntar dia belakangan. Yang penting kita kagak nyampur sama mereka. Spontan sama Nabi suratnya disobek, sama Nabi diabaikan, nggak mau. Dan saya insya Allah doain, saya menjaga itu benar-benar, Pak. Saya tidak pernah kepincut sama sekali sama orang-orang yang kaya, yang pejabat tinggi, enggak. Di mata saya semua sama, insya Allah semuanya sama. Saya juga udah komitmen, siapa yang minta duluan itu yang saya datengin. Ada. Jadi saya misalnya diundang nih di rumah bapak nih, tahlilan, misal orang Pondok Ungu, ya saya kan kagak nyebut orangnya, saya orang Pondok Ungu. Ekonominya biasa saja, sederhana, diundang acara tahlil 1-7 hari, ya mohon tausiah. Baik, insya Allah. Tahu-tahu ada yang minta lagi di hari yang sama, jamnya sama, yang undang orang kaya raya. Saya tetap datangnya yang pertama. Itu udah komitmen saya itu. Jadi bukan kok saya pilih-pilih, saya yang pertama. Yang pertama ngundang itu yang akan saya prioritaskan. Kemarin malam Minggu ya, kita di Bang Nasir tuh Ujung Menteng, mamang saya ngotot minta acara malam Minggu. Tolong Bang, nggak bisa Bang, nggak bisa. Saya nggak mau ngecewain orang. Kalau mamang mau malam Senin, kalau nggak mau silakan cari penceramah lain. Begitu. Saya sudah diminta dan saya sudah mengiyakan di Jumenteng, Bang Nasir. Maaf ribu maaf. Kalau mamang masih tetap meminta saya juga, ya tunggu. Paling tidak saya datang jam 11 atau setengah 12. Ya udah bubar acaranya. Kata dia, ya sudah kalau gitu malam Senin. Apa susahnya malam Senin? Digeser dari malam Minggu ke malam Senin kan mudah sekali. Akhirnya musyawarah sama anaknya, ya udah teh malam Senin aja lah, kan gitu enak. Malam Senin saya dapat telepon, saya nggak sebut apa, Ustadz ini. Ustadz yang nelpon saya, minta malam Senin ceramah. Ini dari salah satu jamaah orang Jawa Timur. Jawa Timur tahu dah, Jawa Timur yang nyebrangin laut itu, lewatin Suramadu, kelompok itu. Pak Ustadz, saya minta malam Senin ceramah gitu di rumah si A itu. Itu abang saya katanya meninggal. Ini acara 40 hari. Saya mohon saya ceramah. Mohon maaf, ribu maaf Ustadz, malam Senin saya sudah ada acara. Jadi tidak bisa, nggak bisa. Langsung dimatiin, kagak salam lagi, kagak. Allahu Akbar, ya Allah. Ya sudah, saya kagak marah ya, kagak kecewa ya enggak. Ustadz, saya minta ceramah malam Senin. Ustadz, maaf, ribu maaf, malam Senin saya sudah ada. Jadi nggak bisa Ustadz. Langsung dimatiin. Ya udah nggak apa-apa Pak Ustadz, terima kasih ya. Salam kan cakep gitu ya. Pak. Jadi nggak bisa, langsung mati HP-nya. Halo, udah kagak ada orangnya. Ya, ngambek. Nggak bisa, kita kalau ngiyain akhirnya ntar berantakan semua. Kecuali ceramah maulid.
Saya minta duluan ya. Ya oke. Ya kalau oke, iya. Pokoknya kita jangan sampai ngecewain, berusaha lah. Berusaha, walaupun kagak mungkin kita nggak pernah ngecewain orang, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nabi Musa itu pernah minta doa sama Allah. Ya Allah, saya minta doa. Tuh doa kalau saya baca seluruh dunia orang senang sama saya. Kagak ada yang gedeg, kagak ada yang kecewa, kagak ada yang kesel. Apa kata Allah? Musa, hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, fa kaifa asna'uhu li nafsik. Kamu tuh minta sesuatu yang buat saya aja, kata Allah, kagak saya ciptain. Apa lagi bakal kamu? Saya aja Tuhan banyak yang gedegin. Saya Tuhan banyak yang ngatain. Saya Tuhan banyak yang ngomongin kagak enak. Saya biarin aja. Masa kamu lagi minta seluruh dunia orang senang sama kamu semua? Ya itu sesuatu yang kamu minta, enggak saya ciptain buat saya, sampai lagi buat kamu. Jadi kita enggak mungkin bisa nyenengin 100% orang, kagak mungkin. Kayak ini nih, hadir nih, banyak kayak gini nih orang. Kagak mungkin semua hatinya sama. Ada yang cinta banget, ada yang biasa-biasa saja. Tapi kalau yang gede insya Allah nggak ada ya. Insya Allah. Iya gitu. Artinya biasa-biasa saja. Ada yang cinta banget, ngarep-ngarep, ya Allah kagak ngaji. Padahal saya udah dandan dari habis asar ketemu guru. Tuh, akhirnya guru yang kagak ngaji kecewa. Itu kan cakep hatinya, cinta banget. Gitu. Tapi kalau yang kagak biasa saja, ya guru datang ya syukur, kagak ya udah. ada yang begitu ya. Guru kagak datang, ya udah kagak datang. Temenanan ada. Kalau yang begini, guru kagak datang, alhamdulillah emang itu gua harapin, kayaknya nggak ada. Tapi hati semua beda-beda, nggak ada yang sama. Makanya Nabi Musa minta supaya orang senang semua, ditolak sama Allah. Saya sendiri kagak nyiptain itu buat saya, masa saya ciptain buat kamu? Betul. Hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, fa kaifa asna'uhu li nafsik. Kamu minta sesuatu yang buat saya aja nggak saya ciptain. Kamu lagi minta yang itu, Musa, yang kagak baik. Kalau bahasa kita gitu. Titik. Jadi tidak boleh kita datang ke acara walimah di mana walimah itu hanya mengususkan orang-orang yang berada. Ini tujuannya udah tidak melaksanakan sunnah Nabi. Pilih. Titik. Wa ayyada'wahum fil yaumil awwali. Fa in awhama salasata ayyamin lam tajib al ijabatu fil yaumis tsani bal yustahabbu bal tustahabbu wa tukrahu fil yaumis salisi. Kewajiban datang walimatul arus itu kalau di hari yang pertama. Orang kaya raya ngadain acara 3 hari 3 malam. Di hari yang pertama hukumnya wajib. Hari yang kedua kita dapat undangan di hari yang kedua, hukumnya sunnah. Jadi mau datang silakan, kagak nggak apa-apa. Kalau kita ternyata dapat undangannya di hari yang ketiga, udah jangan datang. Makruh hukumnya. Udah makruh. Udah tinggal sisa. Makruh hukumnya makruh. Watukrahu fil yaumis salisi. Wa baqiyatu syuruti madhkuratun fil mutawwalati. Dan syarat-syarat yang lain tidak disebut di kitab ini, tetapi disebut di kitab-kitab yang besar. Di antaranya istiham bainar rijal wan nisa. Terjadinya desakan antara laki-laki dan perempuan. Ya, waduh, saya pengen datang tapi gimana ya? Tempatnya sempit, laki-laki sama perempuan kok jadi satu itu ngumpul. Ya, nggak datang nggak apa-apa. Menimbulkan apa? Fitnah. Di tempat kondangan kan kagak ada orang jelek. Pada dandan semua. Iya kan? Kagak ada orang jelek, terus kita kondangan nyampur ngumpul lanang wadon. Bawa bini lupa, yang dilirik mana-mana udah. Nah itu jadi nimbulin apa? Fitnah. Ya kalau gitu ntar dah kondangannya ntar. Saya jarang banget kondangan bareng sama istri. Kemarin aja di rumah Ricky, istri saya habis asar, saya kondangannya habis isya, sama dokter saya bareng. Karena bukan apa-apa, susah waktunya bareng itu, susah, jarang. Bukan berarti nggak pernah, tapi jarang. Enak guru ya,
Jadi bebas kagak ngajak ke sini. Kagak begitu juga. Kan saya bisa, saya tempatnya khusus. Kagak begitu juga. Udah gitu lagi penyanyinya lagunya kagak lain-lain. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Aduh, yang dinyanyiin janda mulu. Kuda yang putih di dalam kandang, kan gitu ya? Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih di dalam kandang. Sama. Kalau urusan nyanyi Pak Hambali pakarnya. Illa min uzrin ay mani'in minal ijabati lil walimati ka ayyakuna fi mawdi'id da'wati man yata'azza bihi al mad'u aw la taliku bihi majalasatuhu. Kecuali orang yang diundang juga ada uzur. Kenapa kagak datang? Aduh, saya ada uzur, anak saya sakit misalnya, saya mau kondangan, anak saya nggak ada yang nungguin, sakit anak saya, ya berarti nggak apa-apa kalau yang kayak gitu. Di sini dicontohkan ka'ayyakuna fi maudi'id da'wati man yata'azza bihi al mad'u. Di tempat orang yang ngundang ada preman. Kalau kita datang ntar kita disakitin sama preman itu, ya sudah jangan datang kalau kayak gitu. Tapi jangan mengada-ada. Kenapa kagak datang? Nggak ada preman. Takut saya. Preman mana penuh yang ada tatonya. Tatonya apa mereknya? I love mami. Gambarnya bunga mawar di sini. Ya itu mah kagak nakutin. Premannya malah lucu. Nah itu apa? Pokoknya alasan yang menjadikan dia tidak datang itu dibenarkan agama. Itu namanya uzur. Kenapa kamu nggak datang? Nah iya, acaranya dari jam 10 sampai jam 12 doang. Dibatasin. Saya ada acara yang nggak bisa saya tinggal itu. Saya nganterin mak saya ke rumah sakit, kontrol. Misalnya contoh, ya itu dibenarkan. Jadi kagak datang tidak berdosa. Faslun fi ahkamil qasmi wan nusyuzi. Nah, ini repot ini neranginnya ini. Faslun menerangkan tentang hukum-hukum gilir. Wan nusyuzi dan ngambek. Orang laki-laki punya istri lebih dari satu. Gilir dibahas dalam fikih. Wan nusyuzi dan juga istri kalau lagi ngambek, bagaimana sikap kita sebagai suami menghadapi istri yang ngambek? Kita tunggu tanggal mainnya. Insya Allah minggu depan. Nah, sampai sini dulu. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Terusin. Udah bisa. Lagi kagak ada yang ngambekin, lagi nyuruh-nyuruh kan. Nyari dulu yang bisa ngambek. Nah, ya minggu depan, insya Allah. Ya boleh. Nah, tadi kan mengatakan kalau kita diundang pada Quran kita harus datang. Betul. Tapi nggak diundang kita datang gimana? Apa? Nggak diundang tapi kita datang. Nggak boleh, haram hukumnya. Nggak boleh, haram. Tidak boleh. Kita datang acara walimatul arus, tapi kagak diundang, itu tidak boleh. Nggak boleh. Walaupun saudara mestinya ada basa-basi, minimal pakai mulut kalau undangan surat kagak. Bang, anak saya mau nikah, nongkrongin abang ya dari pagi, itu pantas banget begitu. Nongkrongin ya bang dari pagi, ya gitu, bantuin apa kayak nerima tamu kayak apa kayak. Cuman nggak ada batiknya ya bang, maafin ya kayak gitu. Ini nggak apa-apa. Atau bang, ntar ada ponakannya di Longok ya, itu kan cakep. Pokoknya harus ada undangan. Kalau tidak diundang terus datang, terus kita ngikut makan, haram hukumnya. Sama dengan kita makan sesuatu yang gosok. Gosok itu bukan milik kita. Haram, nggak boleh makanan orang. Nah, kita nggak diundang, ya kagak diundang ya nggak usah datang. Nggak usah pusing. Kagak kondangan nggak diundang, lupa kali yang punya rumah. Udah nggak usah diperlebar, kagak usah diperpanjang. Nggak usah diperpanjang. Nggak usah. Kok nggak datang kondangan? Ya saya nggak dapat undangan gitu. Kok nggak ngundang lu? Mungkin lupa kali tuan rumah. Wah kebangetan itu. Udah, jangan diperpanjang. Ini provokator ini. Orang-orang diundang masa lu doang?